Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Carolus Madu SAG. Saya adalah salah satu guru pendidikan agama Katolik di SMK Negeri 1 Kodi Belagar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke. Hari ini Selasa tanggal 13 Mei 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk UKIN di kelas 10 dengan materi Perjanjian Lama dengan menggunakan metode pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya dan saya ucapkan terima kasih. Siap, hormat. Selamat pagi juga anak-anak. SMK bisa? Yes. Luar biasa. Terima kasih, sangat luar biasa. Oke, baik, silakan duduk. Sebelum kita mulai proses belajar dan mengajar, satu orang maju di depan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Oke, baik anak-anak, kita ambil absen. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita hari ini, Perjanjian Lama, dengan tujuan siswa dapat menjelaskan arti kitab suci Perjanjian Lama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses terjadinya kitab suci Perjanjian Lama. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian di kitab suci Perjanjian Lama dengan metode pembelajaran bercerita, tanya jawab, informasi, dan diskusi kelompok. Dengan demikian, maka marilah kita mendengarkan cerita dongeng tentang manusia berasal dari pohon. Ada sebuah cerita yang mengisahkan bahwa manusia itu sebenarnya berasal dari pohon, yaitu pohon kehidupan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia mengambil batang pohon kehidupan itu dan memahatnya sesuai dengan gambaran manusia yang dipikirkannya. Batang pohon itu agak keras dan banyak mata kayunya, sehingga agak lama Tuhan memahatnya, meniupkan napasnya ke dalam batang kayu yang keras itu, dan terciptalah manusia pria pertama yang tegar dan kuat. Ketika manusia menciptakan wanita, Tuhan tidak menggunakan batang kayu itu lagi, tetapi Ia memilih daun-daun yang halus dan bunga-bunga yang sedang mekar dari pohon itu. Ia merangkainya dengan indah sekali, sesuai dengan gambaran wanita dalam pikirannya. Kemudian meniupkan napasnya ke dalam rangkaian dedaunan dan bunga-bunga itu. Maka terciptalah wanita pertama yang cantik dan lemah dimulai. Sejak saat itu semua pria tampak tegar dan perkasa seperti batang pohon, dan semua wanita nampak cantik dan dimulai seperti bunga-bunga dan dedaunan. Sejak saat itu pula keduanya tidak dapat dipisahkan seperti batang pohon dan daun-daunnya. Dengan demikian, bagaimana perasaan atau pikiran kalian ketika mendengar cerita tadi? Apakah di tempat kalian ada cerita yang serupa dengan ini? Baik. Setiap suku atau bangsa tentu mempunyai pengalaman yang menggembirakan ataupun pengalaman duka dalam
berketuhanan dengan Allah dapat menjadi keyakinan yang sangat kuat bagi suku bangsa itu. Keyakinan tersebut kemudian mereka wariskan kepada anak cucu dalam bentuk cerita agar mudah dimengerti dan diingat. Kiranya jelas bahwa suku bangsa yang memiliki cerita di atas mau mewariskan kepada anak cucunya ajaran atau keyakinan bahwa manusia pria dan wanita diciptakan oleh Tuhan Allah. Manusia itu terdiri atas pria dan wanita yang berbeda secara jasmani dan rohani. Baik pria maupun wanita adalah ciptaan Tuhan Allah yang indah. Keyakinan dan kepercayaan bahwa manusia berasal dari Allah menjadi keyakinan yang teguh dari suku bangsa itu. Mungkin mereka yakin bahwa ajaran terkandung dalam cerita itu berasal dari Allah. Ajaran yang terkandung dalam cerita itu merupakan firman Allah yang harus dipercaya dan diwariskan secara turun-temurun. Terbentuknya iman bangsa Israel yang diwariskan kepada anak cucunya melalui cerita-cerita. Maka marilah kita membaca teks kitab suci Kejadian bab 2 ayat 7 sampai 9, dilanjutkan ayat 18, 21 sampai 23 yang dibacakan oleh salah satu siswa. Waktu saya persilakan. Itu dari debu tangan dan menghembuskan nafas hidup tangan ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadikan makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat tangan dan air di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buah dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon tengah-tengah tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolongan baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, di bawah nyala semuanya kepada manusia itu untuk menjadi bagiannya sendiri. Binatang hutan tetapi bagian tidak menyukai penolongan yang Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, setelah mendengar dan menyimak bacaan teks kitab suci, maka marilah kita membentuk diskusi kelompok. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1? Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Oke, silakan. Sekarang Pak Guru akan membagikan LPS untuk dikerjakan dalam tugas kelompok, dan silakan kalian kerjakan dalam kelompok. Silakan kerjakan dalam kelompok masing-masing. Dan sebentar kalian presentasikan. Apa yang dapat kita pelajari dari penciptaan manusia menurut Kejadian 2 ayat 7 sampai 9 sebagai berikut. Ayat 18 pasal 21 sampai 23 bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk teman. 2. Dengan apakah yang diambil Tuhan dari manusia untuk dijadikan perempuan? Tunggal rusuk dari laki-laki. Demikian hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
dan kapit dan memiliki derajat yang sama. 2. Mengapa Tuhan menciptakan manusia menurut Kejadian 2:14 karena Tuhan ingin menguji jemaat. Demikian hasil diskusi kami dari minggu satu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 3 silakan lagi. Kami membaca hasil diskusi kami kelompok 3 dari teks kita sebagai berikut. Apa yang wanita diciptakan Tuhan menurut Kejadian 2 ayat 23. Ini adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. 2. Dalam kitab suci Kejadian 2 ayat 7 sampai 9. Selanjutnya 18 ayat 21 sampai 23. Manusia pertama dibentuk dari mana dan perempuan pertama dibentuk dari mana? Manusia pertama dibentuk dari kebutaan. Dan perempuan pertama dibentuk dari tulang rusuk laki-laki. Demikianlah hasil diskusi kami kelompok. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Demikianlah hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Semuanya kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ajaran dan keyakinan ini menjadi kepercayaan yang sangat kuat pada bangsa Israel. Mereka yakin pula bahwa ajaran yang terkandung dalam cerita itu berasal dari Allah. Sejalan dengan pikiran itu, ajaran yang terkandung dalam cerita itu harus dimengerti sebagai firman Allah. Semua itu menjadi berkat ilham dan bimbingan Roh Allah. Jadi, bukan firman langsung dari Tuhan, melainkan firman Tuhan lewat pengalaman dan penemuan bangsa Israel berkat ilham. Seluruh kitab suci Perjanjian Lama adalah kitab iman. Kitab iman bangsa Israel bukan riwayat hidup dan sejarah dari seseorang atau bangsa Israel. Tokoh-tokoh dalam kisah Perjanjian Lama terdapat tokoh sejarah dan mempunyai latar belakang sejarah. Tetapi dalam kitab suci Perjanjian Lama terutama sesungguhnya memisahkan prasejarah, yakni kisah penciptaan sampai dengan menara Babel. Dalam Perjanjian Lama lebih merupakan sejarah iman. Maka untuk mengetahui proses terjadinya kitab suci Perjanjian Lama, sebaiknya dimulai dengan awal sejarah Israel, yaitu sekitar tahun 18.000 sebelum Masehi. Antara tahun 18.000 sampai 16.000 sebelum Masehi, zaman bapa bangsa-bangsa Abraham, Ishak, Yakub. Periode ini adalah awal sejarah bangsa Israel yang dimulai dari panggilan Abraham sampai dengan kisah tentang Yakub. Dalam tahun inilah bapak-bapak bangsa hidup sebagai kisah mereka tersimpan dalam Kejadian 12 sampai 50. Kebebasan dari Mesir sampai perjanjian di Sinai. Kisah-kisah tersebut juga masih disampaikan secara lisan, mungkin sekitar 10 perintah Allah dalam rumusan yang pendek sudah ditulis pada masa ini sebagai pedoman hidup. Kanon kitab suci orang Yahudi menentukan sejumlah kitab sebagai kitab suci yang terdapat dalam kanon disebut kitab-kitab kanonik. Orang Yahudi hanya menerima kitab suci yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan yang ditulis dalam bahasa Yunani tidak diterima. Jumlah kitab suci yang diterima sebanyak 39 kitab. Kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik diakui resmi sebagai kitab suci dan dijadikan patokan atau norma imannya.
Kitab-kitab itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan ditambah dengan beberapa tulisan yang asli. Ditulis dalam bahasa Yunani, terjemahan itu diberi nama Septuaginta. Dalam Septuaginta terdapat semua kitab kanonik orang Yahudi ditambah sejumlah kitab yang asli. Ditulis dalam bahasa Yunani yang diterima oleh gereja Katolik tetapi ditolak oleh gereja Protestan sebagai kitab suci. Kitab-kitab kanonik itu adalah Makabe, Sirat, Kebijaksanaan, Yudit, Tobit, Baruk, tambah kitab Daniel, tambah kitab Ester, dan surat Yeremia. Dengan demikian jumlah kitab suci perjanjian lama yang diakui gereja Katolik ada 46 kitab. Kitab suci lengkap yang diakui oleh gereja Katolik disebut Deuterokanonika. Keseluruhan jumlah kitab suci perjanjian lama dan bagian-bagiannya ini kita akan jadikan PR. Kitab sejarah, kitab kebijaksanaan, dan kitab nabi-nabi. Ini jadi PR kita. Ada 3 bagian, yaitu kitab sejarah, kitab kebijaksanaan, dan kitab nabi-nabi. Oke, dengan demikian proses belajar mengajar kita sampai di sini saja. Ya Pak. Untuk menutup proses belajar dan mengajar kita, maka tentunya kita menutup dengan doa. Salah satu orang maju di depan untuk memimpin kita dalam doa. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Magdalena, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih banyak.